Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya dimanapun ada berada, semoga kalian tidak bosan-bosan di dalam mengenal dari sejarahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kemarin kita sebelum kita melanjutkan untuk mengenal dari sejarahnya Rasulullah SAW, kita telah mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Tentunya dalam kepribadian ini kita melanjutkannya di dalam pengenalan sejarah Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah SAW diutus saat itu di Jazirah Arab. Kurang lebihnya Jazirah Arab ini terletak di tengah padang pasir atau gurun padang pasir, yang tentunya sangat-sangat tempat yang tidak ada namanya kehidupan jika tidak adanya pembekalan, yaitu air, yang mana dari air tersebut yang membuat adanya kehidupan di Jazirah Arab tersebut, yaitu di Mekah pada saat itu. Kita cerita waktu pemulaan Jazirah Arab. Kenapa disebut Jazirah Arab? Karena terbentangnya suatu padang pasir yang luas. Tentunya tempat ini tidak ada suatu kehidupan yang akan orang petik di dalam mengambil kebaikannya. Namun ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran keagungannya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berangkat mengikuti dari suatu perintah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu di daerah Jazirah Arab yang saat ini umat muslim mengunjunginya, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Yang sebelumnya kita menceritakan tentang bagaimana kondisi Arab, Jazirah Arab tersebut, apa peradaban mereka, dari mana silsilah keturunan mereka. Sedikit banyaknya video-video sebelumnya sudah menjelaskan kurang lebih banyaknya. Dan kita mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW sebelumnya, yang mana dari kepribadian ini Allah telah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang namanya Jazirah Arab. Dan bagaimana berkembangnya orang-orang di Jazirah Arab tersebut dipetik dari berbagai sejarah, ilmu sejarah, ataupun berbagai banyak para ilmuwan menggali dari sejarah bahwasanya kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu berkembang sedemikian rupa dari orang-orang yang hijrah mengunjungi dari Makkah Al-Mukarramah. Tentunya dari Yaman dan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, yaitu dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam ini pun memiliki kurang lebihnya anak, kurang lebih 12 anak, yang tentunya dari 12 anak itu pun telah mengembangkan menjadi 12 kabilah. Wallahu a'lam. Begitulah kurang lebihnya cerita singkat sejarah dari Rasulullah SAW telah Allah utus di Jazirah Arab. Karena sebelumnya di cerita Bani Israiliyat atau para nabi ini banyak diutus, yaitu di Palestina atau di daerah Bani Israel. Tentunya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan banyak lagi nabi-nabi yang lainnya itu yang telah diutus dari Bani Israel. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati atau mukim atau tinggal di Mekah Al-Mukarramah dengan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istrinya, yaitu Siti Hajar, yang membawa anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam. Demikianlah kurang lebih. Tentunya hal demikian perlu kita ketahui bahwasanya tidak kurang lebihnya masih memiliki hubungan Nabi Ibrahim
yang saat itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengunjungi Mekah membawa anaknya, dan Nabi Ibrahim memiliki istri juga yaitu Sarah kurang lebihnya, yang berada di daerah dekat Palestina tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah saat ini kita sudah lama sekali tidak berjumpa di dalam video-video berikutnya, tentunya mengenal dari bangsa Arab. Sedikit banyaknya kita sudah mendengar atau mengenal dari bangsa Arab itu sendiri. Mereka berkembang dan mereka hidup di dalam kabilah-kabilah yang ada namanya kepala suku mereka. Kepala suku itulah yang terlibat di dalam mengatur dari kabilah-kabilah mereka, walaupun mereka juga berada di bawah kerajaan, naungan suatu kerajaan. Namun kerajaan ini tidaklah begitu memiliki hubungan yang begitu kuat kepada suku-suku tersebut, karena suku-suku tersebut diatur ataupun dikelola, dipimpin oleh suatu kepala suku, yang mana dengan kepala suku itulah yang menjadi raja di suatu suku tersebut. Wallahu alam. Walaupun keterlibatan kerajaan masa itu juga ada, namun tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dari suku tersebut. Tentunya dari kepala suku itulah yang bisa menjadikan terlibat di dalam suku tersebut. Wallahu alam. Tentunya hal ini yang kita lihat dalam cerita tentang kabilah-kabilah ini itu bisa kita petik dari sejarah-sejarah yang tentunya dari orang-orang yang membuat suatu dokumen, walaupun tidak sedemikian aslinya dokumen sejarah sebagaimana kerajaan-kerajaan Islam dahulu, kerajaan-kerajaan yang betul-betul mereka sedikit tidak merubah terlalu banyak dari sejarah, maka dari situ kita bisa memetik begitulah kurang lebihnya peradaban di masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan itu pun banyak masih menggunakan hal-hal tersebut setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah SAW tidaklah menghapus suatu perkara yang baik di masa jahiliyah. Contohnya yang di masa jahiliyah yang baik adalah menjamu tamu, menghormati tamu, melayani tamu. Itu adalah suatu hal kebaikan yang sudah ada di masa zaman jahiliyah. Namun hal tersebut tidak dihapus oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah SAW menunjukkan yang lebih lagi dengan hadis-hadis yang telah Rasulullah SAW sabdakan. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dari kurang lebihnya saat ini kita mengenal dari agama dari bangsa Arab. Kemarin kita sudah mengenal dari kurang lebihnya dari suku-suku yang berada di Jazirah Arab. Bagaimana perkembangan Jazirah Arab tersebut, dari mana mereka, banyak mereka dari Yaman, hijrah, dan banyak sekali cerita kurang lebihnya panjang di video-video saya sebelumnya, yang jika kalian ingin mendengarkan silahkan kalian mendengarkan video-video saya sebelumnya untuk mengenal lebih lagi bagaimana perkembangan dari bangsa Arab itu sendiri. Dan bangsa Arab itu sendiri telah melakukan perubahan-perubahan karena barter. Barter itu penukaran suatu jual beli dan penukaran suatu budaya yang menyebabkan mereka banyak sedikitnya ada perubahan-perubahan di dalam bangsa Arab itu sendiri. Sebagaimana mereka telah banyak juga berjual beli di Syam dan negara-negara Romawi dan lainnya. Karena pada saat itu sebelumnya saya sudah ceritakan ada kerajaan Romawi tentunya yang juga membawa suatu jual beli bahkan budaya-budaya peradaban mereka. Wallahu a'lam. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya saya ingatkan, jika kalian baru melihat dari video saya ini,
silahkan tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Dan jangan lupa kalian tekan like untuk mendukung dari video saya ini untuk perkembangan dari video-video yang setelahnya saya lakukan. Jika ada suatu hal peningkatan, silahkan kalian beri komentar positif. Saya sangat meminta saran dan hal yang baik untuk mendukung dari video saya ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan sejarah ini di dalam kalbu kita, dan kita bisa mengenal sejauh mana peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW begitu indah dengan akhlaknya, yang dari mana kaum-kaum pada saat itu telah banyak berubah dari peradaban yang dibawa oleh Nabiullah Ismail alaihissalam dengan pertukaran barter dari jual beli maupun peradaban dari bangsa-bangsa ataupun dari orang-orang lain dari wilayah Jazirah Arab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari mengenal dari agama bangsa Arab, agama yang dianut oleh bangsa Arab. Bangsa Arab pada mulanya mereka mayoritas memeluk dari dakwahnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Saya ingatkan bahwasanya agama bangsa Arab di awal mulanya mayoritas mereka yaitu mengikuti dari dakwahnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yaitu tak kala beliau menyerukan agama yang telah dibawa oleh ayahnya atau bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang intinya yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan memeluk agamanya tentunya dalam waktu yang sangat lama. Maksudnya memeluk dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dibawa yang dianut tentunya yang dibawa oleh anaknya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, itu menggunakan waktu yang lama. Tentunya menggunakan waktu yang sangat lama di dalam mengimani Allah Azza wa Jal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan hingga dari mereka banyak telah lalai. Mereka telah banyak lalai atau melalaikan dari ajaran nenek moyang mereka atau dari pengaruh agama yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tentunya itu dibawa dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga ajaran tersebut karena pernah sudah masuk kepada diri mereka, sehingga hal tersebut menyebabkan ada tersisa atau sisa-sisa dari tauhid yang dimiliki dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melalui Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan pada saat itu berkunjung jalannya waktu, sebagaimana saya ceritakan sejarah sebelumnya tentang Jazirah Arab, yang kurang lebihnya banyak, panjang sekali saya menceritakan tentang Jazirah Arab dari kabilah mana, dan kita tidak
asing dengan cerita yang mana ada seseorang yang berpengaruh di kala bangsa Arab tersebut, yang tentunya dari mereka telah menjadikan panutan ataupun menjadikan suatu pandangan, bahkan dianggap sebagaimana seorang nabi ataupun wali, yaitu namanya Amr bin Lubai, Amr bin Luhai, pemimpin dari Bani Khuza'ah. Dia tumbuh menjadi seorang yang dikenal dari suku yang tentunya suku yang bijak, senantiasa suka mengeluarkan sedekah ataupun respek terhadap hal-hal urusan berkaitan terhadap agama, sehingga dia ini sangat respek ataupun mempedulikan dari hal-hal yang berhubungan dengan agama. Dan hal tersebut menyebabkan semua orang mencintainya, dan hampir-hampir saja mereka pun telah menganggap bahwasanya Amr bin Luhai ini adalah seorang ulama yang besar ataupun wali yang disegani. Kemudian dia telah mengadakan perjalanan ke Syam, karena Jazirah Arab ini suka di dalam melakukan jual beli, barter ataupun barter jual beli barang maupun budaya, yang sebagaimana kemarin sudah saya katakan, ada 3 perkara yang dia lakukan, kurang lebihnya satunya yaitu barter jual beli barang, yang kedua jual beli bertukar pikiran ataupun bertukar dalam kebudayaan, peradaban. Sehingga di sini banyak sekali ulama-ulama itu tentunya memperkuat dalam agama ini di dalam suatu budaya-budaya. Karena dengan hal tersebut bisa lebih menguatkan seseorang itu di dalam kukuh memegang agama. Wallahu a'lam. Kemudian di sana, yaitu di negeri Syam, tentunya dia telah melihat bahwasanya penduduk Syam tersebut menyembah dari berhala. Dari ketika Amr bin Luhai ini berkunjung kepada negeri Syam, tentunya Syam ini kurang lebihnya daerah yang sering sekali diutusnya para nabi ahli kitab di negeri Syam. Negeri Syam ini kurang lebihnya ya daerah Palestina, yang Irak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tentu dengan hal tersebut menganggap hal itu sebagai suatu yang baik atau benar, karena mereka itu adalah tempat diutusnya para nabi dan rasul dan ahli kitab, sehingga hal tersebut telah dibawa pulang dari pertukaran peradaban tersebut. Dari pertemuan dengan melihat budaya yang berada di Syam tuh, dia telah membawa Hubal, nama berhala Hubal, dan meletakkan Hubal itu tersebut di dalam Ka'bah. Dan setelah meletakkan Hubal tersebut dalam Ka'bah, mengajak dari penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Memang pada saat itu syariat Islam yang kita jalani sedikit banyaknya juga dibawa dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti haji. Saat ini kita melakukan haji, ibadah haji itu sedikit banyaknya itu diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lari antara Safa Marwah itu pun dilakukan di dalam
cerita sejarahnya kurang lebih. Israiliyatnya itu Siti Hajar melakukan lari Safa Marwah mencari untuk penghidupan air untuk si bayi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga pernah bermimpi untuk menyembelih anaknya. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, dan mimpi itu tidak sekali, berkali-kali dimimpikan, sehingga beliau meyakini betul ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut dia yakini, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengatakan kepada anaknya, maka anaknya mengatakan, jika ini perintah Allah, silakan lakukan wahai ayahanda. Maka Nabi Ismail alaihissalam telah menaruh lehernya untuk disembelih. Namun Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu ujian saja, dan Allah telah menggantikan dengan seekor kambing, yang tentunya kambing tersebut di dalam cerita Israiliyat pun mengatakan kambing tersebut adalah kambing yang dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anaknya Nabi Adam alaihissalam. Kurang lebih Qabil dan Habil pada saat itu, yang diminta untuk mengorbankan dari sebagian hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan korban yang diterima adalah korbannya anak Nabi Adam yang mengorbankan kambing, daging kambing yang baik. Satunya diceritakan mengorbankan buah-buahan yang busuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari pengorbanan anak Nabi Adam alaihissalam yang satu tersebut. Wallahu a'lam. Demikianlah kurang lebihnya cerita singkat bahwasanya dari agama Islam itu sendiri banyak sedikit membawa dari agama kakek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga dari sebab Amr bin Luhai inilah dia telah membawa patung Hubal yang ditaruh di dalam Ka'bah dan mengajak dari penduduk Mekah untuk menyembah dari yang dilakukan oleh orang yang penduduk pada saat itu yang berada di negeri Syam. Karena negeri Syam itu banyak sedikitnya mereka telah diutus dari kalangan mereka, yaitu para nabi maupun ahlul kitab. Banyaknya mereka ahli kitab. Orang-orang Hijaz pun, dengan kejadian ini orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti dari apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah, karena mereka menganggap dari hal tersebut sebagai hal tersebut benar, dikarenakan orang Mekah atau pada saat itu adalah sebagai pengawas Ka'bah. Sebagaimana kemarin kita sudah menceritakan tentang Ka'bah ini diberikan secara khusus terhadap orang-orang yang dipilih untuk mengurus dari Ka'bah ini sendiri. Itu bangunan Ka'bah yang dianggap pada saat itu memang sudah suatu bangunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan melalui Nabi Ismail alaihissalam dengan perintah Allah datang ke Mekah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu pun mereka sudah melihat bahwasanya mereka sebagai pengawas Ka'bah, yang mana Ka'bah ini yaitu tanah yang suci. Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat, yang ditempatkan di Musallah di tepi Laut Merah di dekat Kudaid. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi' Nahlah. Inilah 3 berhala yang paling besar setelah
itu kemusyrikan semakin merambak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dan dari jenis jin. Jin ini memberitahu kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Numan, Wud, Suwa, Yahuz, Yaqud, dan Naz terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya untuk mengambilnya, membawanya ke Tihamah. Setiba di musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu pun kembali ditempatkan ke asalnya masing-masing. Sehingga setiap kabilah dan setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tak kala Rasulullah SAW menaklukkan Makkah di sekitar Ka'bah kurang lebihnya 360 berhala. Rasulullah SAW beliau telah menghancurkan berhala-berhala itu sehingga runtuhlah semuanya. Lalu memerintahkan agar berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar atau dihancurkan. Sebagaimana juga dikatakan Rasulullah SAW menghancurkan dengan berdoa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dengan pada saat pembebasan Fathul Makkah. Wallahu a'lam. Jadi sedikit singkat banyaknya kita sudah mengenal apa agama dari bangsa Arab. Sebelumnya bangsa Arab tersebut yaitu beragama dari nenek moyang mereka, tentunya dari Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail memiliki 12 anak menjadi 12 kabilah dan mereka masih tersimpan ataupun masih ada di dalam tauhid mereka, masih ada sedikitnya pemahaman di dalam kepada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena di saat itu adanya berjalan barter atau pertukaran budaya, pertukaran jual beli, sehingga menyebabkan dari bangsa Arab ini sedikit demi sedikit mereka telah berubah. Tentunya dari pelajaran yang kita pelajari saat ini, Amr bin Luhai yang telah membawa apa yang dilihatnya di negeri Syam, yang mana negeri Syam tersebut telah banyak diutusnya para nabi dan rasul dan ahli kitab di sana. Karena mereka merasa ini hal suatu yang benar, mereka bawalah lubab kurang lebih patung yang diletakkan di dalam Ka'bah dan diajaklah penduduk Mekah untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di penduduk Syam, karena dari mereka banyak diutus rasul dan mereka banyak dari ahli kitab. Wallahu a'lam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan cerita bagaimana agama tersebut telah hilang dan bagaimana Rasulullah SAW telah diutus kepada mereka sebagai memperbaiki akhlak dari bangsa Arab itu sendiri. Kurang lebihnya Rasulullah SAW diceritakan dalam sejarah tersebut telah menghancurkan 360 berhala pada saat itu, yang mana Rasulullah SAW telah membuka pintu Makkah atau Fathul Makkah. Wallahu a'lam. Jika kalian mendukung dari video saya, silahkan share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.